tadi ada lapas dan bapas. Jadi tadi kan Mbak Yani sudah menjelaskan bahwa di sini Gria Abipraya. Kebetulan Gria Abipraya itu memang dibentuk untuk sebagai kepanjangan tangan dari kegiatan program pembimbingan dari Balai Pemasyarakatan. Jadi kalau secara hierarkis memang ada di bawah naungan Balai Pemasyarakatan. Itu sesuai dengan Permenkumhamnya. Permenkumhamnya itu sudah diterbitkan dari tanggal 12 Desember 2022 kemarin. Mendampingi para klien ini nanti kembali ke masyarakat menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi bisa diterima di masyarakat, mereka bisa mandiri, bisa menghidupi diri sendiri maupun keluarga. Nah, memang kendalanya salah satu yang mana kegiatan yang dilaksanakan di Gria Abipraya ini itu masih banyak kekurangan, yang mana ini gedung Abipraya ini yang dulu dijadikan Bapas. Nah, selanjutnya Bapas itu ada gedung baru, lalu ini dijadikan gedung Abipraya. Sobat Santan, kali ini masih bersama dengan Cek Yati di Jogja Istimewa, Jogja Mendunia. Kali ini saya berada di suatu tempat namanya Gria Abipraya Purbanegara. Nggak tahu ini tempat seperti apa, tapi yang jelas di sini banyak sekali produk-produk UMKM-nya. Ada kemeja batik, ada tempat membatik juga di sebelah kanan saya, ada pernak-pernik, juga ada beberapa makanan dan camilan ini. Untuk itu lebih banyak kita tahu. Ada bersama saya ada Pak Dandi dan Pak Yusro. Monggo perkenalkan Bapak. Silakan Bapak. Saya Dandi Darmawan selaku pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta. Dengan status kebetulan di Gria Abipraya sebagai manajer program, dan kebetulan saya didampingi Pak Yusron. Monggo Pak Yusron, perkenalkan sendiri. Baik, terima kasih. Nama saya Yusron, panggilannya Yusron tapi panjangnya Saiful Yusron Al-Qadiri. Saya pegawai Bapas, yang mana saya selaku pembimbing kemasyarakatan yang banyak membimbing klien. Kalau kami klien, jadi tugas-tugas kami mendampingi klien-klien yang ada di Balai Pemasyarakatan. Saya mendengar Bapas dan Bapas gitu ya. Bapas dan Lapas, sebenarnya perbedaan apa itu Pak antara Bapas dan Lapas? Selama ini kan yang kita tahu hanya Lapas tempat seorang napi-napi seperti itu. Monggo Bapak, jelas. Pak Yusron dulu dah Pak, Dandi dulu monggo. Baik Bu, jadi Bapas itu singkatan dari Balai Pemasyarakatan. Jadi ada kalau orang mendengar Bapas itu lapas. Sebenarnya berbeda Bapas sama lapas. Kalau lapas itu pembinaan yang mana di dalam tembok, sedangkan Bapas itu pembimbingan. Pembimbingan itu di luar tembok. Itu yang menjadi perbedaan. Tapi kalau lebih luasnya lagi mungkin panjang nanti kalau saya menyampaikan. Tapi intinya cuma itu. Jadi di dalam itu pembinaan, di luar pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas. Sebenarnya kepentingannya apa itu? Kepentingan dari Bapak sendiri atau seorang napi yang sudah keluar dari lapas Pak? Jadi nyambung dari tadi penjelasan Pak Yusron. Jadi lapas dengan Bapas itu sama-sama unit pelaksana teknis dalam satu kementerian gitu. Kebetulan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi di bawah divisi pemasyarakatan dari kantor wilayah Kumham itu ada divisi pemasyarakatan yang menaungi, artinya secara koordinatif Lapas dan Bapas. Lapas itu betul-betul pembinaan orang yang di dalam lagi menjalani pidana kurungannya. Di sana juga ada program pembinaan. Di Bapas, Balai Pemasyarakatan, itu pembimbingan yang ditanggungjawabkan adalah mereka para klien pemasyarakatan yang sudah menjalani integrasi untuk pengawasan dan pembinaan dan semuanya untuk integrasi ke tengah masyarakat.
tadi yang lebih terakhir untuk kepentingan itu ya. Kalau soal kepentingan sebenarnya dari segi pelaksanaan unit PT yang ada itu, unit pelaksana desa yang ada, adalah memang harus menyelenggarakan, memfasilitasi bahwa negara itu harus memberi semua hak dari warga binaan pemasyarakatan sebagai warga negara, hal-hal yang dibutuhkan sama warga masyarakat yang sedang menjalani pidana. Jadi kepentingan itu harus mengembalikan lagi hak mereka. Pak Yusron, siapa saja yang terlibat di Bapas Abipraya niki? Jadi untuk kepentingan tadi disampaikan dari Pak Denny tadi, karena kepentingan ini kan kepentingan klien bagaimana mereka bisa mandiri nantinya, sehingga siapa yang terlibat di dalam. Nah ini yang terlibat adalah para pemerhati pemasyarakatan. Salah satunya ya Pokmas itu. Jadi para Pokmas ini yang ada di sini itu yang nanti memberikan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh klien. Jadi siapa saja yang terlibat, antara lain itu Pokmas. Jadi banyak Pokmas yang sudah ada di Abipraya ini, yang mana kegiatan sudah kami programkan untuk kepentingan yang dibutuhkan oleh klien. Berarti ada sekali dampak positif yang dirasakan oleh klien ya Pak. Setelah keluar dari Bapas, beliau kan butuh secara psikis ketika harus diterima di masyarakat, dan tidak semua masyarakat bisa menerima. Jadi dari segi psikis, dari segi keterampilan agar lebih siap lagi. Iya, kalau secara normatif sendiri, saya mohon maaf ya, saya tambahkan lagi dari tadi ada lapas dan Bapas. Jadi tadi kan Mbak Yani sudah menjelaskan bahwa di sini Gria Abipraya, kebetulan Gria Abipraya itu memang dibentuk untuk sebagai kepanjangan tangan dari kegiatan program pembimbingan dari Balai Pemasyarakatan. Jadi kalau secara hierarkis memang ada di bawah naungan Balai Pemasyarakatan. Itu sesuai dengan Permen Kumhamnya. Permen Kumhamnya itu sudah diterbitkan dari tanggal 12 Desember 2022 kemarin. Itu di Permen Kumham nomor 36. Jadi memang harus memberi ruang kepada para klien pemasyarakatan untuk bisa memberi modal para klien pemasyarakatan itu untuk kembali ke tengah masyarakat dengan berbagai aktivitas kemandirian kepribadian yang ada di Gria Abipraya. Nah kebetulan di Jogja ini Gria Abiprayanya ini hampir semua tingkat balai pemasyarakatan itu memang sudah diwajibkan untuk punya Gria Abipraya. Nah di Jogja kita beri nama Gria Abipraya Purwonegoro untuk memberi identitas bahwa itu Gria Abipraya di Yogyakarta. Jadi teman-teman, kalau seseorang yang keluar dari lapas itu namanya klien, dan klien itu harus terjun ke masyarakat juga dan perlu kita dampingi, kita fasilitasi, kita bina seperti itu sebagai makhluk sosial yang akan terjun ke masyarakat. Pak Denny dan Pak Yusron, dampak positifnya apa ketika seseorang teman-teman klien ini dibina, didampingi, difasilitasi oleh Gria Abipraya niki? Ya positifnya otomatis seperti diutarakan Mas Yusron bahwa memang para klien pemasyarakatan itu harus didampingi. Karena walaupun bagaimana seseorang yang sudah menjalani pidana membutuhkan satu kekuatan pribadi, yang namanya kepribadian, itu untuk kembali ke masyarakat banyak hambatan-hambatan yang secara individu mereka hadapi. Itu kita dampingi secara khusus. Ada hal positif, ada hal negatif. Kendalanya apa itu Pak dalam mendampingi klien-klien tersebut? Apakah dari ada eksternal dan internalnya kah? Apa perlu regulasi yang harus benar-benar berpihak pada klien dan teman-teman di Bapas ini? Monggo Bapak. Kendalanya memang tidak gampang. Kami petugas pembimbing kemasyarakatan memang perlu banyak ilmu yang kami pelajari. Bagaimana bisa mendampingi para klien ini nanti kembali ke masyarakat menjadi manusia yang seutuhnya. Jadi bisa diterima di masyarakat, mereka bisa mandiri, bisa menghidupi diri sendiri maupun keluarga. Nah, memang kendalanya salah satu yang mana
kegiatan yang dilaksanakan di Gria Api Praya ini itu masih banyak kekurangan, yang mana ini gedung Api Praya ini yang dulu dijadikan Bapas. Nah selanjutnya Bapas itu ada gedung baru, lalu ini dijadikan gedung Api Praya. Nah secara kebetulan, iya ada hanya secara kebetulan. Jadi perlu banyak pembenahan. Jadi banyak sekali yang kekurangan yang kami hadapi. Antara lain ya harus bisa menata gedung ini dari awalnya ya tertinggal 1 tahun kosong. Biaya operasional jika mungkin menjadi kendala nggih Pak nggih. Itu salam cara Gimana Pak? Itu pastinya. Ada yang kami hadapi ini. Jadi kami yang dibutuhkan itu tadi sudah disebutkan di depan tadi bahwa ada Pokmas. Jadi kelompok masyarakat, sebutannya emang secara kerap Pokmas Lipas. Jadi kelompok masyarakat yang peduli pemasyarakatan itu. Jadi itu memang kendala itu bisa diatasi. Memang ya ternyata kita bisa sambil gotong royong bisa kita kendalikan. Mungkin hal-hal yang ada di kesulitan di profesi, secara profesi yang membimbing kemasyarakatan butuh keahlian hampir segala ilmu, segala profesi. Karena semua klien punya ini ya skill yang berbeda nggih. Nah itu. Jadi itu pengakuan secara khusus terhadap profesi pembimbing kemasyarakatan juga masih kita butuhkan dukungan dari masyarakat dan aparat penegak hukum lainnya. Mana kami termasuk penegak hukum. Kami sangat mengharapkan ada suatu regulasi dari pemerintah sehingga kendala-kendala terutama berkaitan dengan pembiayaan operasional di Gria Api Praya ini, nah ini perlu dukungan dari pemerintah yang mana nanti kalau memang ini bisa benar-benar diperhatikan dari pusat, bagaimana yang tadi kami sampaikan. Klien ini bisa menjadi manusia seutuhnya, kembali ke masyarakat, bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa mandiri dan keluarga dan bisa bermanfaat bagi masyarakat secara lainnya. Oke teman-teman, terima kasih Bapak untuk sore kali ini. Teman-teman, ternyata banyak sekali ya kasus-kasus yang ada di sekitar kita, kegiatannya, tempatnya. Semuanya yang ada di Jogja ini memang sangat sungguh istimewa. Jadi mudah-mudahan dengan ngobrol kita sore ini ada pemerintah pusat yang memperhatikan bahwa semua Bapas mungkin khususnya di daerah Yogyakarta itu butuh dukungan operasional untuk kantor Bapasnya dan juga untuk teman-teman klien yang ada di sini, jangan teman-teman Pokmas yang ada di sini untuk ini kebetulan juga produk dari klien. Terima kasih Bapak. Semoga perbincangan sore ini bermanfaat. Semoga didengarkan juga oleh pemerintah pusat. Ada tindak lanjut. Terima kasih. Saya dari Jogja Istimewa, Jeng Yakni mengucapkan selamat sore, matur suwun. Jogja Istimewa, Jogja mendunia.